Bismillahirrahmanirrahim. Wa yang bagi dan musti litolibil ilmi bagi orang yang menuntut ilmu an bahwa la yajlisa jangan duduk dia qoriban dekat minal ustazi dari gurunya. Artinya ada jarak. Ini termasuk adab ya. Lagi diramein itu. Dan mesti dan sebaiknya itu libil ilmi bagi orang yang menuntut ilmu an bahwa la yajlisa jangan duduk dia qoriban dekat minal ustazi dari gurunya inda sabki di waktu mengaji. Kadang-kadang kan gitu ya, harusnya enggak ya, tahu diri gitu. Jadi ini salah satunya ada menuntut ilmu bigoiri daruratin dengan tanpa darurat atau dengan tidak darurat, kecuali emang tempatnya kecil ya, tempatnya kecil atau disuruh sama guru dekat dekat itu karena ngajinya itu cara-cara belajar gitu. Bal tetapi yang bagi sebaiknya an bahwa yakuna ada ia bainahu antara murid wa bainal ustazi dan antara guru qadru jarak seukuran al-qausi busur, ukuran busur itu ya sekitar ya paling minimal 3 hasta, 3 tangan manusia, ukuran tombak panjangnya seman itu ya ukuran tombak. Ukurannya, jarak ukurannya itu al-qausi seukuran tombak. Fa innahu maka sesungguhnya ya ukuran yang demikian itu aqrabu lebih dekat ila ta'zimi kepada mengagungkan guru. Jaga jarak maksudnya, jangan terlalu dekat. Itu kecuali darurat, tempatnya kecil, emang nggak ada lagi tempatnya. Ukurannya cuman kayak sejadah segitu, nggak apa-apa. Kecil ya. Tapi kalau ukuran ngaji, ukuran tombak antara guru sama murid. Makanya saya praktekin pernah kalau ngaji dekat kayak gitu, ketika nerangin agak dapat. Kayaknya hikmah, ilham itu nggak turun. Lagi nerangin kayaknya susah banget.
Ada kan orang yang dekat sama guru, apalagi lagi giliran tahlim. Ya, rutinnya bikin tali. iya, iya. Nah, kalau di musola, Islam, di musola jauh apa sedang kita segitu tali? ya ukuran ini, Segitu ya. ukuran tombaknya, ukuran 3 hasta lah, 3 hasta tangan segini, kali 3, ukuran 1 meteran. Ini kalau ukuran tombak aja, tombak panjang atau tombak, gitu kayak galah. Ya. Wayang bagi dan sebaiknya litolibil ilmi bagi orang yang menuntut ilmu an bahwa yahtarija menjaga diri anil akhlaki dari akhlak itu tingkah laku azamimati yang tercela. Itu akhlak yang tercela ketika lagi guru mau nerangin dia ngobrol main HP, kan nggak takziman wa takriman, seolah-olah kayak gitu. Jadi guru mah ngomong, dia mah asik aja main HP, asik aja ngobrol. Itu makanya syarat belajarnya kurang. Ya harusnya kan udah disediain tempat tuh, udah berbaris dah tuh. Ya berjejer di riungan itu. Kalau dia bisa, kemudian dia main HP, kemudian dia nggak ngedengerin, nggak ngobrol, itu nggak takziman wa takriman, nggak takzim, nggak memuliakan, nggak mengagungkan guru namanya. Itu namanya akhlak tercela dalam sini. Sebaiknya bagi orang yang menuntut ilmu ayah tarisa, bahwa menjaga diri dia anil akhlaki dari akhlak azamimati yang tercela. Fa innaha karena sesungguhnya akhlak yang tercela hilafun seolah-olah anjing. Kan akhlak kalau di dalam diri ada anjing, ada anjingnya kan nggak akan masuk malaikat ke rumah. Itu kalau ada anjingnya nggak akan masuk malaikat. Ada patung itu, maka jauh-jauhin foto itu. Kalau foto telanjang yang nggak pakai baju ya kelihatan baik laki-laki maupun perempuan, kelihatan itu pakai kutang doang, celana sepak kan aurat, kelihatan itu. Malaikat nggak akan masuk. Gambar-gambar buatan tangan. Kalau foto ya yang ukuran setengah badan ataupun ukuran yang buatan mesin, kayak HP kan buatan mesin, itu mah nggak apa-apa. Tapi kalau lukisan tangan itu sebaiknya jangan dia itu ya seperti dia apa namanya melukis pokoknya gambar-gambar porno deh ya, jelasnya gambar-gambar yang membuka aurat kayak kalender termasuk. Itu yang kayak gitu jangan disimpan, jangan ditaruh di rumah. Tapi sekarang udah nggak ada ya? Nggak ada. Nah di situ. Nah ini akhlak zamimah ini diumpamakan fa innaha, karena sesungguhnya akhlak yang tercela kilabun maknawiyatun, seolah-olah anjing maknawi. Jadi maknanya anjing.
Kayak di dalam diri kita ada sifat-sifat yang jelek, nggak akan masuk ilmu. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu. Nah, ini ada di sini. La tadkhulul malaikatu, tidak akan masuk oleh malaikat baitan, akan rumah. Jadi nggak akan masuk malaikat ke dalam rumah. Ini kita tempatin, dia nggak akan masuk. Fihi, yang ada di dalamnya suratun, gambar. Jadi ada gambar. Gambar porno, gambar orang telanjang yang pakai baju, baik laki-laki itu ataupun perempuan. Kalau foto-foto saya dapat keterangan itu nggak apa-apa. Kalau foto kita, foto keluarga itu nggak apa-apa. Ada gambar. Kayak patung itu nggak boleh. Patung kan menyerupai Yahudi, maka itu malaikat nggak akan masuk ke dalam rumah. Atau kalbun, anjing. Jadi tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah kalau ada anjingnya. Kalau ada anjingnya nggak akan masuk. Nah, di dalam diri manusia kan itu akhlak juga ada. Yang dimaksud akhlak zamimah, akhlak yang tercela. Ada sifat-sifat yang tercela seperti ada sum'ah, ada ujub, ada riya. Nah, termasuk itu tidak akan masuk ke dalam manusia kalau mempunyai sifat-sifat tercela itu. Itu namanya kilabun maknawiyah. Wa innama, dan hanyalah yata'allamu, belajar ia al-insanu, manusia, biwasitotil malaki, dengan pelantaraan malaikat. Jadi kita dapat ilmu pelantaraan malaikat. Kalau dulu Jibril kan menyampaikan wahyu pada para nabi, pada para rasul. Kalau waliullah itu karomah. Kalau kita ilham, pengertian, hikmah. Itu perantaranya malaikat. Ya, pelantaraannya itu malaikat. Wasilah, makanya kita perlu pelantaraan kayak gitu. Wasilah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah pelantaraan yang bisa menyampaikan diri, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam tafsirnya dijelaskan dalam hadis qudsi, wa min zalika ittagu ilaihil wasilah mahabbatu anbiya'illah, cinta kepada para nabi.
wa auliyaillah cinta kepada para rasul, para waliullah, silaturahim, sodako, wa kasratu zikri banyak zikir, wa kasratu doa banyak doa. Itu pelantaraan. Nah semua ini dengan pelantaraan malaikat. Wal akhlakul zamimatu, dan bermula akhlak yang tercela itu tu'rafu dapat diketahui fi kitabil akhlaki, di dalam kitab akhlak. Nanti kita bisa buka kitab Taisirul Khalaq, kita bisa buka lagi kitab Wasaya lil Abna, banyak lagi tentang kitab-kitab yang menerangkan akhlak. Kita bisa tahu secara perinci. Wa kitabuna, dan kitab kami, maksudnya ini Ta'limul Muta'alim, aja ini la tahtamil, tidak memuat bayanaha, menerangkan akhlakul zanimah. Jadi kitab ini tidak menerangkan akhlak yang tercela, khususon terutama anit takaburi, daripada sifat takabur. Nah ini termasuk takabur, ini termasuk akhlak zamimah, akhlak yang tercela, merasa dia dirinya sombong, ya takabur. Ke dalam Quran aba wastakbar, termasuk wakana minal kafirin, itu iblis diturunin dari surga karena takabur, sombong. Nah sombong itu selendang Allah, bukan makhluk. Gitu. Nah buat makhluk itu nggak boleh memakai perhiasan Allah. Kita ini nggak punya apa-apa. Kulikol insanu doifan, Allah jadikan manusia itu ya lemah. Tinggal lila al ilmu harbun lil mudda'at,